FOMO Kepo. Gak asal FOMO Dan kepo. Hai kawan-kawan yang FOMO dan kepo. Kali ini kita bareng-bareng kepoin minuman yang biasa nemenin hari-hari kita yuk. Kayaknya banyak di antara kita yang ngerasa belum hidup kalau belum minum kopi nih, ya kan? Sudah pernah dengar kalau kopi terancam punah karena krisis iklim belum? Yuk kita kepoin kenapa? Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu data-data produksi kopi secara global sambil bawa kopi kamu ya, biar lebih mantap. Menurut International Coffee Organization, dalam laporan Coffee Report and Outlook yang dirilis April 2023 lalu, produksi kopi memang meningkat secara kuantitas. Dalam laporan itu ada data mengenai produksi green beans kopi secara global yang dihitung per tahun. Datanya disajikan dengan satuan per karung berbobot 60 kg. Bisa dilihat nih, sejak 2017 sampai 2022 jumlah produksi memang meningkat yang semula di angka 167 jutaan karung menjadi 171 jutaan karung. Tapi, kalau dilihat dari jumlah konsumsi yang terus meningkat, stok kopi global ternyata nggak bisa nih memenuhi angka konsumsi yang terus tumbuh. Ini kami buatkan grafisnya supaya handai tolan tidak bertanya-tanya dan bergimik sunggokong mencari-cari sesuatu. Pasti timbul pertanyaan, itu kan angkanya meningkat, terpengaruh krisis iklim dari aspek mananya? Nah, jawabannya ada di laporan yang dipublikasikan pada Desember 2023. Di sana dijelaskan, produksi kopi dunia memang meningkat sebesar 0,1% di periode 2022-2023 lalu. Tetapi perlu ditekankan, ada penurunan produksi dari Asia dan Oseania sebesar 4,7% atau kira-kira sebanyak 49,84 juta karung kopi dan penurunan di Afrika sebesar 7,2% atau sebanyak 17,9 juta karung kopi. Penurunan ini diperkirakan berkaitan dengan cuaca buruk yang memberikan dampak negatif terhadap produsen kopi, khususnya dari Vietnam, Pantai Gading, dan Uganda. Indonesia juga salah satunya. Sebaliknya, produksi dari benua Amerika, terutama dari negara-negara penghasil kopi di belahan Amerika Selatan, sangat berlimpah yang berkontribusi pada peningkatan produksi global. Makin penasaran gak sih? Kalau dicermati, sepanjang 2023, Indonesia dan Vietnam disambangi oleh El Nino sejak di awal tahun. El Nino ini adalah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Di Indonesia dan Vietnam yang berada di wilayah Pasifik bagian barat, El Nino membuat kekeringan berkepanjangan karena mengurangi curah hujan di wilayah ini. Sobi-sobi FOMO Kepo bisa cek-cek di laporan NASA yang ini ya. Nikkei Asia membuat laporan dari Asosiasi Kopi dan Coklat Vietnam bahwa produksi kopi 2023 diproyeksikan turun 20% karena El Nino mendatangkan kekeringan yang berdampak buruk pada produksi kopi di negara itu. Kalau di Indonesia, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia juga sudah memproyeksikan produksi kopi akan turun nih 30% karena cuaca yang cenderung basah pada 2022 dan cenderung sangat kering pada 2023. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA juga sudah memproyeksikan penurunan produksi di 2023 dan 2024 ini. Kalau menurut proyeksi mereka, produksi kopi Indonesia secara keseluruhan, baik itu Arabica atau Robusta, akan turun sebesar 18% dari periode sebelumnya. Proyeksi ini dibuat dengan mempertimbangkan faktor cuaca. Jadi, ketika cari kopi sedang semangat-semangatnya nih untuk tumbuh dan berkembang, justru di saat-saat penting itu curah hujan yang sangat tinggi melanda daerah-daerah penghasil kopi, sehingga pertumbuhannya jadi tidak maksimal.
Setelah itu karena ada El Nino yang mendatangkan kekeringan, kondisinya semakin sulit lagi. Pertanyaan selanjutnya yang terpintas mungkin begini. El Nino kan cuma fenomena sesaat, apa kaitannya sama krisis iklim? Nah ini, selain perubahan iklim yang membuat bumi semakin panas, yang tentu saja cenderung membuat dampak El Nino menjadi lebih kuat, menurut para saintis, perubahan iklim menjadi salah satu faktor penyebab El Nino. Pusing nggak? Jadi begini, El Nino memang merupakan fenomena anomali cuaca yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tetapi yang menarik adalah, sebelum 1970-an, El Nino lebih disebabkan oleh perubahan radiasi matahari yang memicu anomali suhu di permukaan Laut Pasifik. Tapi setelah 1970-an, nampaknya aktivitas manusia yang membuat bumi jadi mendidih justru jadi faktor dominan dalam membentuk perilaku El Nino melebihi faktor alam seperti radiasi matahari. Studi soal ini dilakukan oleh para peneliti dari Institute of Geology in University of Innsbruck, Austria dan Minnesota University, Amerika Serikat, dan sudah dipublikasikan juga di Geophysical Research Letters dan di Innovation Geoscience. Terus, apakah hambatan produksi kopi cuma dari El Nino doang nih? Gimana ya? El Nino itu cuma salah satunya aja. Momok terbesarnya adalah krisis iklim atau perubahan iklim ini. Sebelum sana, kita kenalin kopi dulu yuk. Kopi ini kan ada berbagai macam jenisnya nih. Ada kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Ketiganya memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda, tapi umumnya sama. Nggak bisa terlalu panas, nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa terlalu kering, dan nggak bisa terlalu basah. Kita cek dulu yuk satu-satu. Dimulai dari kopi Arabica. Kopi ini bisa tumbuh di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, yang cenderung sejuk, dingin, dengan curah hujan berkisar 1600 sampai 2000 mm per tahun, dan suhunya berkisar 18 sampai 21 derajat Celcius. Batas toleransi suhu untuk kopi Arabica adalah 24 derajat Celcius. Kopi Robusta berbeda dengan kopi Arabica. Kopi Robusta bisa tumbuh dengan baik di ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Tetapi menurut beberapa riset, ketinggian idealnya adalah 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut dan lebih adaptif dengan suhu yang lebih tinggi, sekitar 22 sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan kopi Liberica tumbuh di wilayah yang memiliki ketinggian 600 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius. Nah, persoalannya, menurut berbagai riset, bahkan menurut panel para ahli perubahan iklim dunia yang didokumentasikan dalam laporan IPCC ER5 menyebutkan gini, perubahan iklim kan cenderung membuat suhu semakin tinggi. Nah, kopi Arabica jadi sangat rentan terkena dampaknya. Dengan semakin meningkatnya suhu, perkembangan dan proses pematangan ceri menjadi semakin cepat yang menurunkan kualitas biji kopi. Paparan suhu di atas 24 derajat Celcius atau lebih secara kontinu atau terus-terusan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada kopi, seperti daun menguning dan muncul tumor batang. Suhu udara yang tinggi selama fase pembungaan juga menyebabkan bunga menjadi lebih mudah gugur. Kemudian ada penelitian juga dari Queensland University yang mematahkan mitos kopi Robusta paling tahan dengan suhu udara tinggi sampai 30 derajat. Menurut penelitian tersebut, suhu rata-rata di atas 23,8 derajat Celcius akan menurunkan kualitas kopi. Kopi Robusta akan tumbuh baik pada suhu rata-rata 20,5 derajat Celcius dengan rentang suhu ideal 16,2 sampai 24,1 derajat Celcius. Ini menunjukkan toleransi kopi Robusta yang rendah terhadap kenaikan suhu alias sensitif terhadap suhu yang lebih tinggi.
Menurut laporan IPCC, kalau krisis iklim tidak segera diatasi, kenaikan suhu rata-rata bumi akan mencapai 2,6 sampai 4 derajat Celcius yang dapat menyebabkan anomali cuaca. Padahal, kopi sensitif banget nih sama anomali-anomali cuaca tersebut. IPCC secara lugas menyebutkan ancaman krisis iklim terhadap produksi kopi dalam laporan mereka. Ancaman itu sudah mulai datang di negara-negara besar penghasil kopi seperti Kenya, Meksiko, Brazil, dan sebagainya. Kerentanan kopi bukan cuma di sifatnya yang sensitif sama suhu, tapi juga terhadap siklus hujan. Dalam kondisi kekeringan akibat kemarau panjang, pohon kopi dapat mengering dan petani bisa-bisa panen biji kosong. Tapi kalau terlalu basah, bunga dan buah tidak berkembang dengan baik dan akan gugur sebelum sempat bertumbuh dengan baik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sama-sama ya? Kayaknya mulai dari kita sadari dulu bahwa krisis iklim sudah sampai di atas meja kita nih. Sudah sampai di kopi yang selalu kita seruput tiap hari. Setelah itu, baru mulai dari langkah kecil yang konsisten dan kita lakukan setiap hari. Misalnya, perbanyak gunakan kendaraan umum. Kurangi nyampah makanan dan minuman, kurangi konsumsi produk-produk yang susah didaur ulang, perbanyak pengetahuan tentang cara-cara buat atasi krisis iklim, dan ayo mulai bareng-bareng kritis sama kebijakan pemerintah yang gak mencerminkan upaya mengatasi krisis iklim. Udahan dulu ya, pembahasan ini panjang banget ternyata. Anyway, terima kasih kawan-kawan FOMO yang kepo, tapi mau FOMO kepo berfaedah yang tetap setia nonton dan mendengarkan sampai akhir. Selanjutnya mau bahas apa lagi ya yang lagi rame? Tulis di kolom komentar ya.